Lu pernah nggak di situasi kayak lagi ditanya hal yang sederhana, tapi otak lu itu tiba-tiba kosong? Kayak semua kata yang tadinya ada di kepala itu hilang gitu aja, bro. Dan anehnya, setelah momen itu lewat, lu baru kepikiran jawaban yang lebih masuk akal. Nah, kenapa bisa gitu, bro? Apakah otak kita itu bermasalah atau sebenarnya ada sesuatu yang lebih dalam yang lagi terjadi? Nah, di video ini gue bakal bahas kenapa otak kita itu suka ngeblank ketika ditanya. Apa yang sebenarnya terjadi di balik itu dan gimana cara kita ngatasinya. Karena kalau kita ngerti prosesnya, kita nggak cuma bisa jawab lebih lancar, tapi juga lebih ngerti diri kita sendiri. Jadi gini bro, ketika lu ngeblank, itu sebenarnya bukan karena otak lu butuh atau nggak siap. Sering banget alasannya itu ada di tekanan situasi. Contoh nih, lo lagi presentasi di depan kelas atau di kantor. Sebelum maju sebenarnya lo itu udah hafal semua materinya. Tapi begitu berdiri di depan banyak orang, lo mulai ngerasa deg-degan, tangannya dingin, dan otak lo langsung kayak ke reset gitu bro. Nah kenapa bisa gitu? Karena saat lo tegang, tubuh lo itu masuk ke mode yang disebut sebagai fight or flight. Itu respon alami manusia buat survive bro. Nah masalahnya energi otak yang seharusnya dipakai buat mikir jernih itu malah dialihin ke rasa cemas. Jadinya memori jangka pendek lo yang nyimpen jawaban atau materi itu kayak terkunci sebentar gitu bro. Nah makanya kadang kita mikir, padahal gue tahu jawabannya, kenapa tadi nggak kepikiran ya? Nah itu karena otak lo lagi sibuk ngurusin rasa aman dulu, bukan isi kepala lo. Dan ini bisa dibilang wajar banget karena hampir semua orang pernah ngalamin ini bro. Bedanya ada yang bisa cepat recovery, ada juga yang makin panik. Nah di buku Thinking Fast and Slow, Daniel Kahneman itu ngejelasin bahwa otak kita punya dua sistem utama bro. Sistem yang pertama itu kerja otomatis, cepat, dan instinktif. Misalnya lo langsung tahu 2 tambah 2 itu sama dengan 4. Nah sistem yang kedua itu kerjanya lebih pelan, logis, dan butuh energi. Misalnya lo harus ngitung 27 kali 14. Gitu bro. Ketika lo ditanya hal penting, idealnya lo pakai sistem 2 buat mikir dengan tenang bro. Tapi pas lo tegang, lo cemas, atau ngerasa lagi disorot, sistem satu take over. Otak lo lebih fokus ke jangan salah, jangan malu, jangan kelihatan bodoh. Akhirnya ya energi mental habis buat mikirin rasa takut, bukan mikirin jawaban. Nah, kemudian Daniel Levity di bukunya The Organized Mind juga ngasih analogi yang menarik bro. Dia bilang otak kita itu kayak komputer dengan RAM yang terbatas. Normalnya ya RAM itu dipakai buat buka file penting ya, kayak jawaban, memori, bahkan ide. Tapi begitu ada tekanan, RAM itu kepenuhan sama rasa cemas. Jadi file yang sebenarnya ada di otak lo itu nggak bisa kebuka. Kayak foldernya udah lengkap, tapi pas diklik malah not responding. Gitu bro. Dan riset psikologi sosial nyebut fenomena ini sebagai cooking under pressure. Nah semakin lo ngerasa dipaksa buat tampil sempurna, semakin besar kemungkinannya otak lo bakal ngeblank bro. Jadi bukan karena lo nggak tahu jawabannya bro, tapi karena rasa takut itu lebih dominan daripada logika lo. Kalau dipikir lebih dalam ya, ini tuh nunjukin satu hal penting bro. Otak kita itu lebih peduli sama bertahan hidup secara sosial. Gimana caranya nggak kelihatan salah di depan orang, daripada sekedar ngasih jawaban yang benar. Nah terus gimana sih caranya biar kita nggak gampang ngeblank? Nah gue ada beberapa langkah kecil yang bisa langsung lo coba bro. Yang pertama itu lo bisa coba tarik nafas biar otak nggak panik. Karena saat panik, tubuh itu masuk ke mode fight or flight. Nafas tuh jadi cepat, otak tambah kacau, dan dengan tarik nafas dalam 3 detik, kemudian buang perlahan, dan ulangi lagi 2 sampai 3 kali, itu kayak nge-refresh ram otak lu bro. Nah yang kedua, ubah mindset lu dari harus bener ke coba sharing. Biasanya kita ngeblank itu bukan karena nggak tahu jawabannya bro, tapi karena kita itu takut salah. Kita keburu mikir, aduh kalau jawaban gue salah gimana ya? Nah, mindset ini yang bikin otak lo malah nge-freeze. Dan di sini lo bisa coba ubah mindset lo. Jangan mikir gue harus bener, tapi gue lagi sharing apa yang gue tahu. Sharing itu kan lebih ringan, bro. Itu akan bikin tekanan turun dan itu juga akan bikin kata-kata yang keluar itu lebih lancar. Nah, yang ketiga, latihan micro exposure. Kayak yang James Clear bilang di bukunya Atomic Habit ya, bahwa perubahan kecil yang konsisten itu hasilnya gede. Lu bisa coba latihan jawab pertanyaan yang ringan di depan kaca, atau lu juga bisa rekam suara lu sendiri. Dan semakin sering lo latihan, semakin kebal lu sama panik yang mendadak itu bro. Nah yang keempat, pause. Pause itu normal bro. Kebanyakan orang itu takut banget kalau tiba-tiba diem pas ngomong. Padahal ya, jeda 2 sampai 3 detik itu hal yang normal banget. Malah ya kalau lo perhati ini, orang-orang sukses itu mereka sering banget ngambil jeda sebelum menjawab pertanyaan. Nah kenapa? Karena jeda itu bikin orang lain ngerasa kayak, wah dia mikir serius nih. Lu jadi kelihatan lebih tenang bro, bukan panik. Jadi jangan buru-buru ngomong biar nggak salah bro. Diam sebentar itu bukan kelemahan, justru itu adalah strategi bro.
Nah, yang kelima, simulasi 10 momen penting. Ini mirip kayak pemain bola yang latihan dulu sebelum pertandingan. Nah, kalau lu tahu ada situasi penting, misalnya kayak lu mau interview kerja, mau sidang skripsi, atau lu mau presentasi, coba simulasiin dulu, bro. Lu bisa latihan sama temen lu pura-pura jadi pewawancaranya, atau bikin daftar pertanyaan umum dan siapin jawaban versi lu. Nah, dengan begitu, otak lu itu punya shortcut. Jadi pas ditanya beneran, lu nggak mulai dari nol lagi, bro. Tinggal ingat jawaban yang udah lo latih itu. Nah, intinya semua tips ini punya tujuan yang sama, bro. Biar otak lu itu nggak dikendalikan sama rasa takut. Begitu lu bisa kendaliin rasa takut ini, otak lu bakal lebih jernih. Dan itu bikin kata-kata keluar jadi lebih lancar, bro. Jadi ngeblank itu bukan tanda kalau lu bodoh. Itu cuma sinyal aja kalau otak lu lagi sibuk ngurusin rasa takut. Dan semua orang itu pernah ngalamin ini, bro. Bahkan orang pintar sekalipun. Dan kalau dipikir-pikir ya, ngeblank ini sebenarnya ngajarin kita sesuatu. Bahwa seringkali yang bikin kita stuck itu bukan kurangnya pengetahuan kita, tapi rasa takut di kepala kita sendiri. Dan ketika lu belajar berdamai sama rasa takut itu, lu bakal sadar kalau jawaban, ide, bahkan keberanian yang lo cari itu sebenarnya udah ada di dalam diri lo. Dan kuncinya itu sederhana. Cukup tarik nafas, kasih diri lo ruang, dan latih diri lo pelan-pelan, bro. Nah, kalau lo pernah ngalamin momen ngeblank yang bikin lo malu atau kesel, lo bisa share aja di kolom komentar, bro. Dan kalau lo suka pembahasan kayak gini, jangan lupa like, share, dan subscribe, bro. Karena di channel ini kita bakal sering banget ngebahas hal yang bikin lo lebih ngerti diri lo sendiri, lebih siap ngadepin hidup, dan pastinya bikin lo lebih bertumbuh, bro. Jadi sampai ketemu di video berikutnya, dan salam bertumbuh, bro.